Informasi selanjutnya yaitu penyemprotan desinfektan di Kelurahan Jember Kidul. Hari ini Rabu 14 Juli 2021 dilakukan giat penyemprotan cairan desinfektan oleh PMI Kabupaten Jember di wilayah Kelurahan Jember Kidul, Kaliwates. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Jember. PMI Jember mengerahkan 2 armada dan 15 personil PMI Kabupaten Jember. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi penyemprotan desinfektan di Kelurahan Jember Kidul pagi hari ini, saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak Zainal Marzuki selaku Ketua PMI Kabupaten Jember. Halo, selamat siang Bapak Zainal Marzuki. Selamat siang. Baik. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Pak Zainal, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Selamat siang, Mbak Silvi. Baik, Pak Zainal, mengenai informasi yang kami terima terkait dengan penyemprotan desinfektan di Kelurahan Jember Kidul pagi hari ini, bisa diinformasikan mengenai situasinya seperti apa Pak Zainal? Terima kasih, Mbak. Jadi Palang Merah Indonesia, cabang Jember, memang secara langsung merespon semua yang berkembang terjadi di Jember, yaitu dengan adanya perkembangan peningkatan masyarakat yang terpapar COVID-19, pasti klaster-klaster itu kita datangi untuk kita semprot. Namun untuk Kelurahan Jember Kidul, khususnya, itu ada surat permohonan dari kantor desa, dari kantor kelurahan, dari kepala kelurahan, terhadap 10 RW di lingkungan Kelurahan Jember Kidul, yang warganya ada terpapar COVID, dan banyak juga yang isolasi mandiri, sehingga terhadap lingkungan itu kita lakukan penyemprotan desinfektan. Tentu termasuk daerah-daerah lain yang memang ada permintaan juga, selain ada permintaan memang ada klaster. Betul, baik. Lalu untuk pengajuan penyemprotan desinfektan di wilayah lain, apa saja Pak Zainal persyaratan yang bisa diajukan apabila ingin dilakukan penyemprotan Pak Zainal? Ya, jadi gini, kalau sifatnya kayak permohonan, maka kami membutuhkan surat permohonan, boleh dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat lingkungan, bahkan tingkat kelurahan, bahkan tingkat kecamatan. Surat itu bagi kami sebagai dasar permohonan yang harus kita perhatikan dan kita langsung jadwalkan untuk kita lakukan penyemprotan. Tapi apabila permintaan itu memang mendadak ada klaster baru, maka itu akan lebih segera diprioritaskan untuk disemprot. Pada intinya, PMI melayani penyemprotan dengan dasar baik permohonan, baik dari tingkat tadi saya sebut RT, RW, lingkungan, kelurahan, kecamatan, bahkan pihak lain pun, bahkan sebuah institusi, itu pasti akan kita penuhi. Dan PMI akan melayani semua itu. Dan PMI tidak memungut biaya, tidak meminta biaya pengganti dan tidak memungut biaya untuk melakukan penyemprotan dan desinfektan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Tidak. Baik. Jadi kalau ada yang memungut biaya untuk kepentingan itu tidak benar dari PMI. Dan saya tegaskan juga kepada relawan PMI yang melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan ini, tidak boleh dia meminta uang dari masyarakat. Kalau ada akan kita sanksi. Baik. Berarti bisa digarisbawahi bahwasannya apabila melakukan permintaan atau pengajuan untuk melakukan penyemprotan itu gratis seperti itu ya Pak Zainal? Betul, betul. Tanpa Di luar itu kita juga apabila ada permintaan dari Satgas, ada klaster baru, contoh kayak Gria Mangli. Dari Satgas Kecamatan, Kapolsek meminta kami untuk melakukan penyemprotan, tanpa surat, langsung kita lakukan penyemprotan. Baik. Lalu untuk titik-titik selanjutnya Pak Zainal yang akan direncanakan untuk dilakukan penyemprotan desinfektan di mana saja Pak Zainal? Cukup banyak Pak, tersebar di seluruh wilayah Jember. Surat-surat mereka sudah masuk dan ini kita lagi atur saat ini untuk menyusun jadwalnya. Jadi kita menggunakan 3 kendaraan. Jadi kalau apabila lingkungannya nggak terlalu besar, kita bisa 3 kendaraan itu kita pencar agar semua bisa terlayani dengan baik. Tapi apabila arealnya cukup besar, wilayah yang harus disemprot, 3 kendaraan ini kita jadikan satu sehingga agar lebih cepat bisa tersemprot semuanya. Baik, untuk petugasnya sendiri Pak Zainal, di dalam satu armada membutuhkan berapa orang petugas dari PMI sendiri? Setiap armada kita memerlukan 4 orang, sampai 5 orang setiap armada.
Maka dari itu dari 3 armada kita setiap operasional bisa sampai 15 orang. Nah, dan setiap hari pagi sampai sore kita kerja, ya. Dan untuk yang kerja hari ini tentu besok harus libur, mengembalikan kondisi, diganti relawan yang lain. Sebaliknya besok lusanya baru diperkerjakan lagi. Jadi gitu. Baik, berarti untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan penyemprotan desinfektan di wilayah Jember ini sendiri masih banyak dibutuhkan relawan untuk melakukan tugas tersebut, Pak Zainal? Ya, jadi tentu kita sendiri sudah banyak relawan di PMI, namun demikian tidak ada perlu cukupnya apabila dari berbagai pihak siap menjadi relawan bisa bergabung di PMI. Tapi yang luar biasa, kami setiap menyemprot di wilayah kecamatan, sudah ada di situ petugas dari kecamatan, dari Koramil, dan dari Polsek yang membantu kita di dalam melaksanakan penyemprotan. Sehingga kalau di lapangan relawan kita pasti bertambah karena ada dukungan dari kecamatan, dari Koramil, dan dari kepolisian. Baik, berarti semua pihak dari masing-masing wilayah di Kabupaten Jember ini bisa ikut membantu dalam kegiatan penyemprotan desinfektan seperti itu ya Pak Zainal? Iya, jadi pertama kalau dalam PMI kita pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk kepentingan masyarakat, dan kita terima kasih didukung oleh pihak TNI, Polri, dan kecamatan. Dan di luar itu kita juga terima kasih masyarakat juga banyak yang antusias membantu kita. Nah, di luar itu memang masyarakat sudah sebagian di lingkungan itu ada yang memiliki sprayer gendong, dia juga melakukan penyemprotan juga, namun bahannya kadang minta ke kita. Tidak apa-apa, bagi kita itu semua baik. Memang dibutuhkan sinergi untuk bisa bagaimana menjaga Jember dan membuat Jember bisa lebih terkendali dan kalau bisa bebas dari COVID. Baik, terakhir Pak Zainal, kendala-kendala apa saja yang dialami oleh PMI Kabupaten Jember terkait dengan meningkatnya atau semakin melonjaknya kasus COVID-19 di Jember sendiri? Ya, tentu persoalan COVID ini bukan persoalan tanggung jawab PMI sendiri. Tentu pertama adalah pemerintah, yang kedua tentu semua kekuatan stakeholder yang harus mendukung pemerintah, salah satunya PMI, ya, ada dinas kesehatan, ada pihak lain lagi. Itu tentu harus mendukung sepenuhnya. Di luar itu masyarakat. Kesadaran masyarakat itu sangat penting untuk mentaati protokol kesehatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Itu harus ditaati, ya, harus ditaati. Dan saya ingin mengajak masyarakat Jember, ya, untuk khusus penyemprotan desinfektan selain mentaati protokol kesehatan terhadap masyarakat yang sudah memiliki atau lingkungan yang sudah memiliki sprayer terhadap alat penyemprot itu, ayolah kita gerakkan setiap Jumat pagi sehat. Kita seluruhnya masyarakat Jember menyemprot secara bersama di lingkungan masing-masing. Agar secara masif kita menyemprot dan mencegah, ya, menyemprot dan mencegah secara masif kita gerakkan setiap Jumat Jember sehat, ya, itu untuk weswayai Jember sehat gitu ya, agar tersemprot desinfektan. Di luar, kalau kemampuan PMI kan sangat terbatas, tapi PMI akan terus melayani tanpa memilih hari, tanpa memilih waktu, terus melayani. Namun ada satu gerakan dalam 1 minggu, Jember sehat, ayo kita masyarakat semua yang punya alat penyemprot, nyemprot bersama. Sehingga agar COVID-19 tidak kerasan di Jember, dan kalau perlu sudah selesailah kasus COVID ini. Baik, baiklah, terima kasih Bapak Zainal atas informasi yang disampaikan pada siang hari ini. Salam sehat selalu Pak Zainal. Salam sehat Mbak Silvi. Salam sehat semua pendengar dan pemirsa Kabupaten Jember. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Zainal dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Selamat siang.